Selamat siang, Bapak Ibu semua, saya Vincent, Head of Solution Architect di VB Cloud. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sharing lebih jelas lagi tentang apa sih itu Azure Arc, cara kerjanya, terus benefitnya apa sih buat perusahaan Bapak Ibu semua. Nah, tentu dengan bahasa yang lebih gampang untuk dimengerti. Dewasa ini, masing-masing dari Bapak Ibu pasti juga memiliki server. Apakah server itu virtual, apakah fisik? Nah, yang jelas, saya rasa kita bisa setuju dalam satu ide di mana server-server tersebut tentu digunakan untuk menjalankan aplikasi-aplikasi bisnis yang digunakan di perusahaan Anda. Seringkali juga kami temui di mana penggunaan server di on-premise itu sudah mulai ditinggalkan. Kita sudah mulai mengarah ke dunia cloud, di mana di dalam cloud itu juga digunakan untuk menjalankan aplikasi-aplikasi bisnis dari perusahaan-perusahaan. Nah, dari penggunaan dua environment ini sebenarnya dalam jangka panjang itu bisa berpotensi mengenalkan sebuah isu di mana monitoring itu akan menjadi sebuah hal yang krusial karena ada banyak server yang di-manage dari on-prem, ada juga server yang di-manage di cloud. Nah, disinilah sebenarnya Azure Arc itu sangat berperan sebagai single control plane untuk melakukan manajemen dan monitoring resource Bapak Ibu, apakah itu dari on-premise ataukah itu di cloud. Atau bahkan kalau saya tarik lagi untuk sebuah environment multi-cloud, di mana lebih dari satu cloud yang Bapak Ibu gunakan. Dari fungsinya untuk melakukan manajemen dan monitoring tadi, dari berbagai environment yang Bapak Ibu miliki, inilah 6 kapabilitas utama dari Azure Arc itu sendiri. Yang pertama, manajemen update atau update management, di mana kita tidak perlu lagi masuk ke dalam setiap server untuk melakukan pengecekan update. Biarkan Azure Arc yang dapat melakukan itu semua buat Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah untuk log management, di mana log-log dari tiap server Bapak Ibu itu kita juga bisa kirimkan ke dalam Azure Arc untuk dianalisa lebih jauh. Mana yang memang log-log yang ingin dilihat, mana yang memang log ingin disimpan dan ingin dianalisa, itu kita bisa pilih untuk dimasukkan ke dalam komponennya Azure Arc. Sehingga analisa terhadap log jika terjadi masalah di server-server Bapak Ibu itu kita bisa analisa lebih jauh mengapa atau apa yang terjadi dari penggunaan resource. Yang nggak kalah penting juga kemampuan untuk melakukan monitoring insights, di mana pada kapabilitas ini dari Azure Arc akan melakukan pemantauan terhadap penggunaan resource Bapak Ibu. Apakah itu CPU, memori, penggunaan network, penggunaan storage, semuanya bisa dimonitor. Dalam artian, kita juga nggak perlu lagi melakukan investasi terhadap third party monitoring tool. Biarkan Azure dan Azure Arc yang melakukan itu untuk Bapak Ibu semua. Tambah bagusnya lagi, dari penggunaan resource tadi kita bisa melakukan setting limit, di mana apabila limit tersebut tercapai, Azure akan memberikan alert secara proaktif kepada Bapak Ibu bahwa ada penggunaan yang melebihi limit yang sudah ditetapkan. Yang nggak kalah menarik juga dari kapabilitas Azure Arc itu melakukan pengaturan policy. Policy di sini akan sangat berguna apabila Bapak Ibu dalam perusahaan masing-masing itu sudah mengejar sebuah compliance atau standarisasi. Contoh seperti ISO 27001. Nah, pada Azure Arc itu kita juga bisa menerapkan policy-policy tersebut di dalam resource-resource yang kita monitor di dalam Azure Arc. Sehingga apa? Data untuk compliance itu bisa dengan lebih mudah didapatkan tanpa kita perlu melakukan assessment secara manual. Sangat menarik dong. Hal yang menarik lainnya adalah change tracking dan inventory. Nah, tentu di dalam server-server Bapak Ibu itu pasti ada services atau aplikasi-aplikasi yang berjalan. Tapi kita juga kadang-kadang itu kesulitan untuk mencari tahu apakah ada perubahan yang terjadi di dalam server kita. Apakah ada aplikasi baru yang diinstal entah oleh siapa. Bagus kalau itu administrator sendiri yang melakukannya. Tapi kalau misalnya ternyata mungkin ada breach terhadap server Bapak Ibu terus dia nanam sesuatu, itu kan something yang seringkali di luar kontrol kita. Nah, dengan adanya change tracking dan inventory ini, semua itu bisa kita track. Kita bisa melihat perubahan beberapa jam yang lalu, beberapa hari yang lalu, atau bahkan sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu. Tadi saya ada mention mengenai breach. Di kapabilitas Azure Arc yang terakhir, itu kita juga bisa nge-cover dari sisi security. Artinya apa? Jika memang ada event-event seperti breach atau mungkin ada brute force terhadap server-server Bapak Ibu, dari Azure Arc juga bisa mendeteksi itu. Nah, sekarang kita coba go through satu-satu yuk. Di sini kita bisa melihat di mana kalau server itu udah kita register ke dalam Azure Arc, itu akan tertampil di portal Azure. Nah, kelihatannya seperti apa?
sebenarnya seperti yang ditampilkan di layar sekarang, Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa melihat OS yang dia gunakan apa, lalu agentnya seperti apa. Ya, betul. Ketika kita menggunakan Azure Arc, akan ada agent yang di-install di server Bapak Ibu masing-masing. Sehingga nanti dia juga bisa di-manage dan dimonitor dari Azure Arc. Nah, kalau tadi kita sudah melihat server-server itu kalau di-onboard ke dalam Azure Arc seperti apa sih? Nah, ini sekarang yang kita tampilkan adalah kalau servernya itu kita memonitor per individual. Jadi kita bisa ngelihat grafik-grafiknya, penggunaan disknya seperti apa, CPU-nya kayak gimana, memorinya, storage-nya, network-nya seperti apa. Kalau tadi itu kan per CPU, per memori kita ngelihatnya gitu ya. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu namanya service map. Service map ini menarik sekali karena kita bisa melihat server Bapak Ibu itu diakses dari mana, ke service apa aja yang terinstall di dalam server Bapak Ibu, lalu dia membalasnya kemana. Nah, ini seringkali juga kita bisa gunakan untuk mappingan dari sisi keamanan data, keamanan akses. Port-port mana aja yang kebuka, atau service mana sih yang sering dipakai atau diakses sama user-user, apakah user itu yang memang kita ketahui, apakah user itu yang tidak kita ketahui, lalu dia ngebalasnya melalui protokol apa. Jadi kita sudah melihat kalau individual servernya seperti apa, lalu service map per server seperti apa. Nah, di sini nggak mungkin dong kita kalau namanya melakukan monitoring kita ngelihat satu grafik doang. Kita ngelihat satu server keadaan seperti apa, server yang lain keadaan seperti apa. Nah, sebenarnya kita bisa melakukan sentralisasi dari sisi Azure Arc itu tadi dengan bantuan juga Azure Monitor. Nah, dari Azure Monitor ini kita bisa melihat keseluruhan dari server yang kita onboard melalui Azure Arc. Jadi grafiknya seperti apa penggunaannya, nanti kita juga bisa melakukan manajemen alert dari sana, kita bisa setting alertnya, limitnya seperti apa, nanti Bapak Ibu bisa diberikan terhadap alertnya untuk penggunaan resource. Kalau tadi kita udah bicara mengenai kemampuan monitoringnya untuk Azure Arc, sekarang masuk ke dalam bagian manajemen. Lebih spesifik, update manajemen. Nah, biasanya kalau kita mau install update gitu ya, kita perlu masuk lagi ke dalam tiap server yang Bapak Ibu mungkin punya. Tentu itu secara tugas operasionalnya akan sangat membebani, apalagi kalau servernya bayangin udah ratusan gitu ya. Nah, tapi kalau dengan Azure Arc, onboard aja semuanya ke dalam Azure Arc, tinggal nanti dikonfigurasi mau update-nya seperti apa, update-nya apa aja yang diinstal. Kalau ada yang nggak mau diinstal, kita bisa bikin yang namanya exclusion. Masih berbicara manajemen, kalau tadi kita bicara update manajemen, sekarang kita berbicara mengenai inventarisasi software dan change tracking. Nah, pada komponen manajemen ini kita bisa melakukan deteksi perubahan apa aja sih yang terjadi di dalam server-server yang kita manage di dalam Azure Arc. Terlebih dari itu, kita juga bisa melakukan inventarisasi software, di mana dengan server-server yang dimasukkan ke dalam Azure Arc, kita bisa melihat software apa aja sih yang terinstall atau historinya dia diinstal kapan. Jadi kita sebagai IT administrator itu juga tahu ada apa aja sih yang terjadi di dalam server yang kita manage. Kalau tadi kita udah bicara mengenai manajemennya seperti apa, monitoringnya seperti apa, ini yang terakhir gak kalah penting, masalah security. Tentu dong kalau misalnya kita udah onboard ke dalam Azure Arc, di mana dia platform berbasis cloud, kita juga mau istilahnya ada komponen security yang juga ditenagai oleh kemampuan cloud. Nah, di sini Azure Arc bisa diintegrasikan dengan Azure Security Center atau namanya sekarang Azure Defender, Bapak Ibu, di mana kita bisa ngelihat keadaan security aspek dari VM-VM yang kita manage melalui Azure Arc. Nah, seperti yang kita lihat di sini salah satu contoh aja, kalau misalnya VM yang Bapak Ibu manage dan udah di-onboard ke dalam Azure Arc, itu kita bisa ngelihat alertnya bahwa VM itu terdapat brute force attack. Nah, dari situ kita juga bisa melihat rekomendasi-rekomendasi yang diberikan secara intelijen dari Microsoft terhadap resource-resource yang mungkin beresiko. Begitulah kapabilitas Azure Arc untuk mempermudah kegiatan operasional Bapak Ibu dalam melakukan manajemen dan monitoring environment IT perusahaan. Semoga dengan sharing singkat saya ini bisa menjadi insight yang sangat baik bagi Bapak Ibu sekalian. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.